Do you want to know? Subscribe ya. Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan cara definisi. Sebelumnya, saya telah membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan cara grafik dan sifat-sifatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara definisi. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X kurang 1 tambah mutlak X tambah 2 lebih besar sama dengan 4 menggunakan definisi nilai mutlak. Oke. Penyelesaian. Langkah pertama, berdasarkan definisi nilai mutlak dapat diperoleh sebagai berikut. Ya, masih ingat definisi nilai mutlak? Ya, yang pertama, karena di sini di soal ada dua yang bernilai mutlak. Yang pertama mutlak X kurang 1 dan yang kedua mutlak X tambah 2. Nah, ini kita ubah nanti X kurang 1-nya berapa supaya nilai mutlaknya sudah tidak ada. Begitupun untuk X tambah 2. Nah, untuk mengubahnya supaya nilai mutlaknya sudah nanti hilang, maka kita kembali ke definisinya. Oke. Kita fokus dulu sama mutlak X kurang 1. Bisa dilihat, mutlak X kurang 1 sama dengan, nah, berdasarkan definisinya, kita langsung tulis lagi. Tidak ada nilai mutlaknya, langsung X kurang 1 untuk X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini sudah dari definisinya ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, kita mau cari X-nya, maka X lebih besar sama dengan 1. Kenapa 1? Ini min 1 kita pindahkan, berubah menjadi positif 1. 0 tambah 1 menjadi 1. Nah, untuk yang kedua, kita kali minus. Minus, usahakan kalau ada minus dan di belakang itu ada 2 digit atau ya 2 digit, berarti harus yang mau ditambah ataupun mau dikurang di sini harus kita pakaikan kurung ya, karena sangat berpengaruh. Jadi minus buka kurung X kurang 1 untuk X kurang 1 kecil 0, jadi sama batasannya ya, cuma bedanya dia pakai lebih kecil kalau dia dikali minus. Maka X lebih kecil 1. Cara perolehnya ini sama dengan tadi yang di atas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Nah, sama caranya, cuman beda angka. Yang ini X tambah 2, mutlak X tambah 2, maka sama dengan X tambah 2 untuk X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan minus 2. Sama caranya, plus 2 menjadi minus 2. Begitupun yang kedua, kali minus lagi. Untuk X tambah 2 lebih kecil 0, maka X lebih kecil minus 2. Sama caranya ya. Nah, kita sudah peroleh semua batasan untuk yang ada nilai mutlaknya. Sekarang kita gambar ke garis bilangan untuk memperoleh batasan atau syaratnya. Nah, sebenarnya sudah ada batasannya, ada 1 2 3 4, tapi nanti di sini ada yang beririsan batasannya, ada yang bisa digabung batasannya. Makanya nanti akan menjadi 3 seperti ini ya. Saya jelaskan dulu yang pertama. Fokus dulu sama yang ini, yang di atas. Nah, ini yang di atas berarti fokus juga sama yang ini, mutlak X kurang 1. Nah, kenapa di sebelah sini dia mutlak minus X kurang 1? Perhatikan dulu, di sini ada minus 2 sama 1. Dari mana minus 2 dan 1? Ini saya pernah jelaskan di persamaan nilai mutlak ya, yang menggunakan definisi juga, bedanya hanya tandanya saja. Di sini dia pakai sama dengan, nah ini dia pakai tanda pertidaksamaan. Oke. Di sini ada minus 2 dengan 1. Minus 2 dengan 1 diperoleh dari batasannya. Nah, kenapa minus 2 di sebelah kiri? Karena dia yang kecil. 1 di sebelah kanan karena dia yang besar. Jadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Itulah garis bilangan. Nah, sekarang kita fokus sama mutlak X kurang 1. Jadi coba lihat, untuk X lebih besar sama dengan 1 dulu, coba diperhatikan.
Nah, anggaplah ini belum ada tulisannya ya. Nah, ini ada yang pertama dulu. X lebih besar sama dengan 1. Berarti coba lihat 1 lebih besar sama dengan 1 berarti kita ke arah kanan. Berarti daerah sini yang dia maksud. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 1, dia berada di daerah sini kan? Makanya di sini ditulis X kurang 1. Dari mana? Dari sini. Ya, kan X kurang 1 itu batasannya X lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian kenapa bisa minus X kurang 1 dan minus X kurang 1? Karena batasan yang kedua X lebih kecil 1. X lebih kecil 1 itu berarti semua yang berada di sebelah kiri 1. Jadi makanya saya tulis 2 kali sini karena ada batasannya ya, ada bagiannya, makanya 2 kali ditulis. Nah, ini. Tapi sama semua ini yang ditulis karena semua yang berada di sebelah kiri 1 itu adalah lebih kecil dari 1 dan ini yang ditulis. Minus buka kurung X kurang 1. Jadi nanti penyelesaiannya ingat kali masuk dulu ini, kali masuk ya. Oke. Selesai yang pertama. Nah, yang garis spidol hijau ini berarti yang kedua, mutlak X tambah 2. Nah, sama caranya. Ya, kita fokus dulu sama X lebih besar sama dengan minus 2. Berarti minus 2. Berarti ke kanan. Berarti X lebih ini. Jangan dulu lihat yang ini ya. X lebih besar sama dengan minus 2, berarti ini X tambah 2, maka X tambah 2, di sini juga X tambah 2 karena semua yang berada di sebelah kanan minus 2 itu adalah lebih besar dari minus 2, makanya semua di sini X tambah 2, X tambah 2. Kenapa 2 kali tulis? Karena memang sudah ada batasan di sini, makanya ada 2 kamar, ada 2 kolom, ada 2 tempat. Ya, berarti X tambah 2, X tambah 2. Sekarang yang keempat, yang terakhir, X lebih kecil minus 2. Berarti semua yang berada di sebelah kiri minus 2 itu adalah lebih kecil dari minus 2. Dan persamaannya itu adalah minus X tambah 2 atau minus kali X tambah 2. Jadi untuk X lebih kecil minus 2 ini yang ditulis. Oke? Nah, sekarang berarti sudah ada ini yang di tengah juga sama yang di sebelah kanan. Nah, ini kenapa ada tulisan ini seperti ini padahal di sini tadi X lebih besar sama dengan minus 2 dengan X lebih kecil 1. Nah, untuk yang seperti ini bisa ditulis 1 kali saja seperti ini, disambung ya. Artinya ini baca dari tengah. Coba saya tutup ini, coba kalian perhatikan ini. Ini yang 2 ini. Perhatikan ini. Minus 2 lebih kecil sama dengan X. X lebih besar sama dengan minus 2. Sama tidak ini? Sama ya, cuma tinggal dibalik, berarti tandanya juga terbalik. Artinya ini baca dari tengah ini. X lebih besar dari minus 2. Nah, coba lihat ini yang kedua lagi, X kecil 1, X kecil. Nah, ini sudah sama persis. Makanya bentuk yang di bawah ini bisa ditulis 1 kali seperti ini batasan. Ini bisa digabung artinya ya. Ingat, ini tulisan ini hanya berlaku pada tanda seperti ini, lebih kecil. Kalian tidak boleh menggunakan di sini lebih besar sama lebih besar. Salah. Dia hanya berlaku untuk lebih kecil di sini. Tapi ingat cara bacanya adalah X lebih besar sama dengan minus 2 atau X lebih kecil 1. Nah, jadi sudah tidak digunakan lagi. Sebenarnya ini bisa, tapi lebih tepat lagi yang ini. Nah, berarti sudah menjadi 3 syarat atau 3 batasan. 1, 2, 3. Karena ini tadi sudah digabung ya. Nah, jadi jangan beranggapan ini berbeda, salah. Ini sama. Nah, ini sebenarnya juga sama, makanya langsung disambung lagi X lebih kecil 1. Ini juga sama, artinya X berada di antara minus 2 sampai 1. Selanjutnya, diperoleh 3 kemungkinan syarat, yaitu yang pertama tadi kita ambil dulu yang lebih besarnya ya, lebih besar 1, kemudian ini dan yang ini. Oke. Nah, yang pertama dulu, untuk X lebih besar sama dengan 1. Tadi soalnya itu adalah yang ini ya. Ini. Mutlak X kurang 1 tambah mutlak X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Jadi ini sudah tidak diubah lagi. Ini langsung kita pindahkan ke sini ya. Oke. Nah, kenapa bisa berubah? Jadi sekarang nilai mutlaknya sudah hilang. Tapi syaratnya coba lihat dulu. Untuk X lebih besar 1 berarti kalian fokus dengan ini, oke? Tidak usah dulu diperhatikan yang sebelah sini. Kita fokus di sini, oke? Sekarang
mutlak X kurang 1. Mutlak X kurang 1 kan yang ini kita ambil tadi. Nah, dia sudah berubah menjadi X kurang 1. Nah, usahakan pakai kurung. Semuanya enggak usah karena di sini tambah Ji ya. Tapi usahakan pakai kurung dulu karena kalau di sini kurang, di sini minus, itu akan berpengaruh kalau tidak dipakaikan kurungnya. Dia akan berbeda dengan pakai kurung. Ya, padahal yang benar itu pakaikan kurung. Oke. Oke, X kurang 1 dia menjadi X kurang 1. Tambah dari mana tambahnya? Dari tanda sini tambahnya ya, dari soal. Kemudian mutlak X tambah 2 di sini sudah terganti menjadi X tambah 2. Jadi diubah semua X kurang 1 tambah X kurang 2 lebih besar sama dengan 4. Oke, lanjut. Nah, kita buka semua dulu kurungnya. X kurang 1 tambah X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Sekarang yang mana bisa dioperasikan? Yang sama-sama X ya. Nah, X tambah X menghasilkan 2X. Min 1 tambah 2 itu menghasilkan positif 1 lebih besar 4 sama dengan 4. Oke, tujuan kita itu selalu mencari nilai X. Selanjutnya 2X tambah 1 lebih besar sama dengan 4 berarti kemudian 2X lebih besar sama dengan 4 dikurang 1. Kenapa bisa 4 kurang 1? Karena plus 1 ya, jadi berpindah menjadi minus 1. Maka hasilnya 2X mana? Hasilnya adalah 2X lebih besar sama dengan 3. Nah, masih ada 2-nya, 2X. Berarti kita mau cari X-nya. Bagaimana caranya? Kita pindahkan lagi 2-nya dengan dibagikan di ros kanan. Karena kan perkalian kalau 2X. Makanya X lebih besar sama dengan 3/2. Diperoleh X yang pertama itu lebih besar sama dengan 3/2. Nah, jangan langsung dinyatakan bahwa ini sebagai himpunan penyelesaian. Tidak, kita lihat dulu, uji dulu. Artinya kita mau lihat yang hasilnya dengan batasannya diapakan ini. Kita lihat irisannya antara ini dengan ini. Cara mendapatkan irisannya kita pakai lagi yang namanya garis bilangan. Ini ada garis bilangan. Sudah saya gambar. Nah, ingat garis bilangan 1, 3/2. Kenapa 1 sebelah kiri? Karena 1 lebih kecil 3/2. 3/2 itu kan tidak lain adalah 1,5. Makanya dia di sebelah kanan dari 1. Nah, sekarang dari mana diperoleh arsiran ini? Coba perhatikan, anggap ini belum ada arsirannya. Yang pertama dulu kita fokus X lebih besar sama dengan 1. Kenapa saya hitamkan di sini? Karena dia pakai sama dengan. Kalau di sini tidak ada sama dengannya berarti bulatnya ini di tengah itu warna putih, artinya tidak dihitamkan. Tapi karena ada sama dengannya berarti di sini dihitamkan atau penuh ya. Nah, sekarang lebih besar dari 1 sama dengan 1 berarti ke kanan ya. Nah, makanya arsir. Nah, arsiran 1 kali. Oke. Yang kedua lagi 3/2 lebih besar sama dengan 3/2. Berarti ke kanan lagi. Oke, saya bedakan arsirannya, saya arsir ke bawah. Nah, makanya nanti kita lihat irisannya. Irisan itu di sini berarti yang kena beberapa kali arsiran, maksudnya yang lebih banyak arsirannya dibandingkan yang lain. Nah, berarti coba lihat tadi daerah sini dengan daerah sini ya. Karena kalau daerah sini pasti bukan, karena tidak ada sama sekali arsiran. Berarti yang kita perhatikan yang ada arsirannya saja. Nah, yang daerah di tengah sini berapa kali arsiran? 1. Kalau daerah sini 2 kali arsiran. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya untuk batasan X lebih besar sama dengan 1 adalah daerah sini. Daerah sini itu tidak lain adalah lebih besar dari 3/2. Jadi kita tuliskan X lebih besar sama dengan 3/2. Oke, kita lanjut yang kedua. Batasan yang kedua itu mungkin bisa dilihat kembali tadi ya, atau diingat dulu kalau tidak dicatat. Nah, bisa dilihat berarti untuk yang kedua itu yang ini X lebih besar sama dengan minus 2 atau X lebih kecil 1. Ini batasan yang kedua. Nah, dilihat tadi untuk batasan yang kedua masih diingat, berarti untuk yang mutlak X kurang 1 berarti kita kembali dulu ke soalnya ya. Nah, soalnya ingat kembali soalnya. Nah, di sini sudah kita jawab. Di untuk mutlak X kurang 1
ternyata kalau di batasan ini dia bernilai minus, berarti langsung minus kali X kurang 1 tambah X tambah 2. X tambah 2 nya untuk mutlak X tambah 2 ternyata dia bernilai X tambah 2, tidak dikali minus J. Oke, lebih besar sama dengan 4. Nah, langsung saja kali masuk, minus kali X, minus X. Nah, nih, minus kali minus 1, positif 1, tambah X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Ternyata hasilnya minus X tambah 1 tambah X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Kenapa bisa tersisa 3? Coba lihat minus X tambah X. Kan ada minus X tambah X. Ini berarti dia habis kan? Minus X tambah X berarti habis, artinya 0. Makanya sisa 1 tambah 2. 1 tambah 2 adalah 3. 3 lebih besar sama dengan 4. Ini pernyataannya salah dan ini juga bukan merupakan penyelesaian. Ini tidak ada variabel X-nya, sedangkan kita butuhkan jawaban yang ada variabel X. Berarti untuk batasan yang kedua itu tidak masuk sebagai penyelesaian. Oke, kita lanjut saja yang ketiga. Untuk batasan X lebih kecil minus 2. Untuk batasan X kecil minus 2, ya, diingat lagi bagaimana persamaan yang diperoleh dari mutlaknya setelah ditulis dalam bentuk definisi atau kita cari dalam berdasarkan definisinya. Ternyata berdasarkan juga soalnya mutlak X kurang 1 di situ untuk batasan X lebih kecil minus 2 itu bernilai minus kali X kurang 1 ditambah. Nah, untuk mutlak X tambah 2 juga minus minus X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Nah, saya di sini tulis kembali. Saya tidak apa-apai dulu ini ya. Saya tulis kembali tambah karena ada yang mau dikali masuk dulu. Ini minus kali X minus kali positif 2 minus 2 lebih besar sama dengan 4. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kali masuk lagi. Minus kali X minus kali minus positif 1 tambah. Nah, kali masuk juga nih, tambah kali minus langsung kurang X. Atau ini kan tambah tidak berpengaruh, makanya langsung saya tulis ini kurang X dikurang 2 lebih besar sama dengan 4. Oke, sekarang bisa dijumlah. Minus X kurang X itu minus 2X. Tambah 1 dikurang 2 itu minus 1. Makanya minus 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 4. Ternyata minus 2X kita pindahkan lagi 1. Min 1 menjadi tambah 1. Berarti min 2X lebih besar sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau hilangkan minus 2-nya karena kita hanya menyisakan itu X. Berarti X, ingat min 2X itu sama dengan min 2 kali X. Bila dipindahkan nanti min 2-nya itu bukan menjadi bagi. Berarti X lebih besar sama dengan 5 per min 2. Sorry, bukan pakai lebih besar lagi ya. Kenapa bisa berubah menjadi lebih kecil? Karena ada sifatnya ini pertidaksamaan linear mengatakan bahwa bila kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu akan berbalik arah atau berubah. Nah, ini lebih besar menjadi lebih kecil karena yang di sini minus 2 dibagi dengan minus 2. Makanya dia berubah menjadi lebih kecil. Seandainya di sini hanya 2, tandanya tetap lebih besar. Nah, untuk yang di sini tidak berpengaruh ya, mau 5 mau minus 5 tidak apa-apa, tapi di sini yang minus 2, kalau di sini minus 2 harus berbalik arah tandanya. Makanya diperoleh X lebih kecil sama dengan 5 per min 2 atau dalam bentuk umumnya X lebih kecil. Nah, minusnya tinggal satu kali saja ditulis kemudian diluruskan dengan per. Jadi X lebih kecil sama dengan minus 5 per 2. Sama halnya dengan yang pertama tadi, ini belum tentu menjadi penyelesaian. Jadi kita bandingkan lagi nih batasannya X lebih kecil minus 2 dengan X lebih kecil sama dengan minus 5 per 2. Kita bikin lagi garis bilangannya seperti berikut. Ya. Oke, sorry. Nah, sekarang coba dilihat. Nah, ini sudah ada saya jawabkan ya, tapi anggaplah ini belum ada garisnya. Belum ada arsirannya. Ini min 5 per 2 sama min 2 kan mengerti.
Jadi ini kita fokus sama hasilnya ini dengan batasannya. Berarti kita membandingkan min 5 per 2 sama minus 2. Minus 5 per 2 sama dengan minus 2. Kenapa dia di sebelah kiri? Karena ini lebih kecil dari minus 2. Min 5 per 2 kan tidak lain adalah min 2,5. Nah ini lebih kecil daripada minus 2. Jadi makanya di sini minus 5 per 2, di sini minus 2. Kenapa lagi dihitamkan? Kalian sudah pasti tahu. Karena dia pakai sama dengan di sini ya. Oke. Sekarang yang pertama dulu, X lebih kecil minus 2, berarti sudah benar ini ya. Kita arsir ke kiri karena lebih kecil dari minus 2, satu kali arsir, arsirannya begini miring. Yang kedua lagi, kita bandingkan dengan X lebih kecil minus 5 per 2, berarti ini lagi, ke kiri lagi saya bedakan arsirannya supaya nanti terlihat yang mana kena sekian kali yang lebih banyak arsirannya. Ternyata dilihat dari garis bilangannya yang kena sekian kali arsiran atau banyaknya, yang banyak arsirannya itu adalah yang lebih kecil dari minus 5 per 2. Makanya X lebih kecil sama dengan minus 5 per 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi dari seluruh jawaban untuk 3 syarat itu ternyata hanya ada 2 yang memenuhi. Nah, sekarang bisa dilihat cara penulisan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal ini X di mana? Jadi tanda ini kita baca di mana ya? X di mana X lebih kecil sama dengan min 5 per 2 atau X lebih besar sama dengan 3 per 2. Jadi ini diperoleh dari sini tadi. Nah, untuk yang X lebih besar sama dengan 3 per 2 diperoleh dari syarat yang pertama tadi. Oke. Oke, itulah tadi penjelasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan cara definisi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.